Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, tahukah Anda tentang Syiah? Dan apakah itu Syiah? Syiah merupakan sempalan atau sekte dalam Islam yang dianggap telah melenceng dari ajaran agama. Meski demikian, tidak semua kaum Syiah dianggap sesat karena masih ada sebagian dari mereka yang mengimani Al-Quran. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayu yang berarti patuh mentaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Penggunaan kata Syiah dari sisi bahasa ini telah banyak diungkap dalam Al-Quran dan literatur lama. Dalam Al-Quran, penggunaan kata Syiah terdapat dalam surat As-Safa'at ayat 83 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar sebagai pendukungnya Nuh. Kata Syiah dalam kebahasaan sudah dikenal sejak awal kepemimpinan Islam sebagai identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang mengidolakan seseorang yang dianggap sebagai tokoh. Adapun Syiah dalam arti terminologi terdapat banyak pengertian yang sangat sulit dapat mewakili seluruh pengertian Syiah. Dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Muhammad Husain At-Tabi'i dalam bukunya Syiah Islam memberikan pengertian bahwa Syiah adalah kaum muslimin yang menganggap penggantian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh keluarga Nabi, dan mereka yang dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mengikuti Ahlul Bait. Sedangkan Quraisy Shihab dengan mengutip pendapat Ali Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan bahwa Syiah yaitu mereka yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan percaya bahwa beliau adalah imam sesudah Rasulullah SAW, dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Pendapat Shihab ini lebih mencerminkan sebagai dari golongan dalam Syiah. Untuk sementara ini dapat diterima karena telah mencerminkan definisi untuk kelompok Syiah terbesar, yaitu Syiah Isna Asyariyah. Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir lebih dari 1000 tahun. Syiah mengalami perjalanan sejarah, tidak serta-merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Sepanjang sejarah itu, konflik Syiah selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda dengan segala persoalan. Kapan Syiah itu muncul juga mengalami pertentangan. Ada yang menilai bahwa Syiah sebenarnya adalah kelompok sempalan Islam buatan orang Yahudi. Abdullah bin Saba, sang Yahudi, dituduh sengaja membentuk kelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam. Dilihat dari data sejarah, jika yang dimaksud dengan Syiah adalah kelompok yang mendasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abu Thalib dan keturunannya, Ahlul Bait, maka cikal bakal kemunculan kelompok Syiah sudah ada sejak awal kepemimpinan Islam pasca kerasulan Muhammad. Kemunculan kelompok Syiah dipicu oleh perbedaan pandangan di kalangan para sahabat Nabi dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi, tentang siapa yang menggantikan kedudukan Nabi SAW setelah meninggalnya. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, muncul fakta ada sebagian dari umat Islam yang berpendapat bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak memegang tampuk pimpinan Islam pada waktu itu. Kepercayaan ini berpangkal pada pandangan tentang kedudukan Ali dalam hubungannya dengan Nabi, para sahabat dan kaum muslimin umumnya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah orang terdekat Nabi, sebagai menantu dari anaknya Fatimah. Dalam perjuangan Islam, Ali juga tidak diragukan lagi pengorbanannya. Kuatnya keyakinan kelompok pendukung Ali peristiwa Ghadir Hum setelah menjalankan haji terakhir. Nabi memerintahkan pada Ali sebagai penggantinya di hadapan umat muslim dan menjadikan Ali sebagai pelindung mereka.
Akan tetapi yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh kelompok Syiah. Menurut kalangan Syiah, ketika Nabi wafat pada saat jasadnya terbaring belum dikuburkan, ada kelompok di luar Ahlul Bait berkumpul untuk memilih khalifah bagi kaum muslimin, dengan alasan menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan problem sosial saat itu. Mereka melakukan itu tanpa berunding dengan Ahlul Bait yang sedang sibuk dengan acara pemakaman, sehingga Ali dan sahabat-sahabatnya dihadapkan kepada suatu keadaan yang sudah tidak mungkin diubah lagi. Ketika Abu Bakar didaulat menjadi khalifah pertama, Syiah adalah paham keagamaan yang menjandarkan pada pendapat Sayyidina Ali, khalifah keempat, dan keturunannya yang muncul sejak awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Syiah berkembang menjadi puluhan aliran-aliran karena perbedaan paham dan perbedaan dalam mengangkat imam. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui 4 tahap gelombang, yaitu: pertama, bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia; kedua, pasca revolusi Islam Iran; ketiga, melalui intelektual Islam Indonesia yang belajar di Iran; dan 4, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nah, itu dia sahabat beriman, rangkuman seputar sejarah Syiah dan juga arti dari Syiah. Semoga kita selalu masuk dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.